dari tim PH-nya Peggy mengatakan bahwa cocok logi. Jadi sengaja atau dipaksa-paksakan untuk dicocok-cocokkan dengan keinginannya mereka. Kami puas sekali dengan sidang hari ini. Kami optimis bahwa klien kami Peggy Setiawan akan bebas. Nah, mudah-mudahan hakim nanti akan memutus dengan wise, dengan bijak. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung masih berlangsung. Dalam sidang lanjutan yang beragendakan pembuktian, tim penasehat hukum Peggy Setiawan menghadirkan 5 orang saksi yang terdiri dari 4 saksi fakta dan 1 saksi ahli pidana. Jalannya sidang sendiri berlangsung cukup panas, terutama saat saksi fakta dihadirkan dalam persidangan. Nicholas Kili-Kili yang merupakan salah satu tim penasehat hukum Peggy mengajukan keberatan saat tim penasehat hukum Polda Jawa Barat dituding menggiring saksi fakta sesuai keinginan mereka. Lantas, seperti apa penjelasan tim kuasa hukum Peggy Setiawan terkait sidang pembuktian yang digelar kemarin? Ada 4 saksi yang kami datangkan dan juga bukti-bukti surat yang kami sudah sampaikan ke hakim tunggal yang menyidangkan sidang pra-peradilan ini, dan hasilnya itu semuanya sangat luar biasa, di mana tim penasihat hukum Peggy Setiawan bersama ahli dan para saksi kami berhasil meyakinkan hakim. Jadi semuanya sesuai dengan permohonan yang sudah kami sampaikan bahwa benar-benar Peggy Setiawan tidak terlibat sesuai dengan surat permohonan yang kami ajukan, keterangan saksi-saksi, saksi fakta maupun ahli itu sama-sama menerangkan bahwa ketika kejadian Peggy Setiawan tidak ada di Cirebon, tapi berada di Bandung. 2 orang itu adalah bosnya Peggy, di mana Peggy bekerja di membangun rumahnya dia. Itu yang namanya Pak Agus bersama istrinya. Dan mereka sendiri mengatakan bahwa dari tanggal 2 sekira tanggal 2 atau tanggal 3 Agustus itu Pak Rudi, ayah daripada Peggy, itu datang bersama 2 orang anaknya. Mereka tidak tahu persis namanya, tetapi yang jelas Pak Rudi datang dengan 2 orang anaknya. Kan nggak mungkin anak perempuan yang dibawa untuk kerja bangunan kan? Pastikan itu Peggy dan Robi. Dan terakhir dalam 2-3 minggu baru Pak Agus tahu bahwa ternyata anaknya Pak Rudi bernama Peggy dan Robi. Dari Polda Jawa Barat, tim hukum, kuasa hukum Polda Jawa Barat tadi seakan-akan mencoba menggiring daripada saksi fakta ini untuk masuk ke ranah yang mereka inginkan. Yaitu seakan-akan mereka mau menggiring bahwa saksi ini tahu ada Peggy ini, ada teman-teman Peggy yang memanggil dia Perong. Tetapi kami dari tim kuasa hukum, kami keberatan. Kami menyelah karena kami merasa bahwa ini penggiringan. Makanya kami keberatan tadi. Dan akhirnya hakim secara objektif, hakim juga meluruskan juga dan menghentikan pertanyaan daripada kuasa hukum Polda Jawa Barat. Jadi saya tidak sedang menyerang Polda, tetapi saya mau meluruskan bahwa jangan sampai kasus salah tangkap ini terulang kembali. Makanya saya di sini saya secara objektif, itu kata ahli kan. Saya secara objektif saya menyampaikan apa yang seharusnya menjadi kewenangannya penyidik atau SOP-nya penyidik. Jangan sampai penyidik melampaui batas kewenangannya dia untuk menjadikan seseorang tersangka. Kenapa kami bertanya seperti itu? Karena ketika Peggy Setiawan ditangkap tanggal 21 Mei, terus berkisar tanggal 24 sampai dengan 27, yang jelas saya sendiri ditanya kepada Peggy Setiawan. Dia bilang antara 24 atau
27 jam 2 siang. Dia lupa pokoknya 24 atau 25, 26 atau 27 lah gitulah. Mei itu jam 2 siang didatangi oleh 3 reserse, 3 polisi datang ke dia. Mereka membawakan 6 lembar kertas. Yang kertas pertama tulisannya nama _2 Peggy Setiawan .. Nah, gitu. Kemudian lembaran yang ke-2, 3, 4 sampai 5 itu mereka minta sidik jarinya Peggy Setiawan dan juga tanda tangannya Peggy Setiawan tanpa didampingi pihak penasihat hukum Peggy dan tanpa ada propam juga yang mengawal di situ. Dalam sidang pra-peradilan kemarin, Peggy Setiawan kembali tidak dihadirkan dalam persidangan. Sementara tim kuasa hukum Peggy berharap Ibtu Rudiana dapat dihadirkan sebagai saksi. Mengingat perannya dalam mengungkap dan menangkap para narapidana dalam kasus tewasnya Vina disebut-sebut janggal. Namun sayangnya keinginannya itu tidak terwujud. Lantas, seperti apa kekecewaan kuasa hukum Peggy Setiawan saat Ibtu Rudiana tidak dapat dihadirkan dalam persidangan? Dan seperti apa pula kondisi Peggy Setiawan saat ini? Ya, itu memang tidak wajib memang untuk dihadirkan, itu tidak wajib. Nah, namun kami sebetulnya hanya ingin memastikan bahwa benar nggak sih ini si Rudiana ini atau ayah dari almarhum Eki ini ketika dia membuat laporan itu, kami hanya mau bertanya tentang dia kan buat laporannya yang dia buat laporan itu LP polisi itu adalah 170 dan 351. Artinya pengeroyokan dan penganiayaan. Tapi kenapa yang disidang 340? Kasus berencana begitu. Dia baik-baik aja. Dia tetap sholat, tetap puasa. Hari-harinya itu dia sholat, puasa. Dia berharap supaya bisa cepat bebas. Dan cita-citanya dia yaitu menyenangkan orang itu, mamanya dia. Dan wajah polos dari seorang anak kuli bangunan, seorang rakyat kecil yang tidak berdosa dan tidak bersalah dalam perkara Vina dan Eki ini dijadikan tumbal, dijadikan korban. Ini adalah suatu karakter dan juga kriminalisasi terhadap orang yang tidak bersalah, orang yang tidak berdosa. Seorang rakyat kecil, seorang kuli bangunan. Saya tadi jujur aja saya keluar air mata lihat dia. Lihat kondisinya seperti itu. Waduh, nggak tega. Apalagi pada saat dia pelukan sama mamanya lalu nangis. Pelukan sama mamanya, pelukan sama papanya. Saya rasa haru. Saya yakin rekan-rekan polisi juga, penyidik yang ada di situ tadi lihat juga pada nangis juga pada saat mereka lihat. Yang itu merupakan haknya penyidik dan kita hormati itu. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang menyita banyak perhatian bisa dikatakan sudah setengah jalan. Sejumlah kalangan berharap hakim yang menangani sidang pra-peradilan dapat objektif dalam mengambil keputusan. Mengingat kasus tewasnya Vina yang menyeret Peggy Setiawan ke dalam pusaran konflik tidak pernah sepi dari pemberitaan nasional, terlebih di media sosial. Berbagai asumsi berkelindan, pro dan kontra pun tak terhindarkan. Lantas, seberapa besar peluang Peggy Setiawan dapat memenangkan sidang pra-peradilan? Mungkinkah Peggy Setiawan akan bebas melenggang? Kalau rekan wartawan mengikuti di televisi tadi, mereka akhirnya bertanya, pertanyaannya ngelantur semua itu. Kemana-mana nggak karuan. Nah, kalau kami mau pastikan bahwa dengan adanya permohonan, kemudian saksi ahli dan saksi-saksi yang kami hadirkan pada hari ini, maka tidak ada alasan untuk hakim tidak membebaskan Peggy.
Makanya kami sangat optimis, kami puas sekali dengan sidang hari ini. Kami optimis bahwa klien kami Peggy Setiawan akan bebas. Tidak ada persiapan lain selain kita besok akan menanyakan kepada ahli pidana untuk memperjelas syarat-syarat orang yang DPO seperti apa, orang yang dijadikan tersangka harus seperti apa, sesuai dengan KUHP semua tentunya ya, sesuai dengan undang-undang. Dan harapan kami cuma minta supaya seluruh masyarakat Indonesia dukung Peggy agar Peggy bisa cepat bebas, karena kami yakin seyakin-yakinnya bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah dalam perkara ini. Saya was-was betul ya, bahwa 3 pertanyaan yang tadi saya sebut itu tidak bisa dijawab secara meyakinkan oleh Polda Jabar. Artinya hakim tidak teryakinkan bahwa Polda Jabar sudah berhasil memiliki minimal 2 alat bukti yang diperoleh sebelum PS ditetapkan sebagai tersangka, dan seluruh alat bukti itu diperoleh secara legal. Sehingga karena Polda Jabar dugaan saya gagal meyakinkan hakim, Polda Jabar perkiraan saya tidak bisa meyakinkan hakim terkait 3 hal itu tadi, maka hitung-hitungan di atas kertas sepertinya kuasa hukum PS akan mengucapkan rasa syukur di akhir sidang pra-peradilan nanti. Nah, mudah-mudahan hakim nanti akan memutus dengan wise, dengan bijak. Nanti seandainya hakim menyatakan bahwa ini tidak cukup bukti polisi, ya berarti penetapan sebagai tersangka tidak sah. Ya penyidik pasti akan menghentikan penyidikan. Kalau kami sangat optimis. Berdasarkan bukti dan saksi-saksi yang kami miliki, kami sangat optimis bahwa klien kami pasti bebas. Dan asalkan saja hakimnya objektif. Kami masih percaya kepada hakim. Kami masih percaya kepada hakim. Berdasarkan bukti yang ada dan saksi-saksi yang ada, kami yakin seyakin-yakinnya Peggy Setiawan pasti bebas. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.